Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hesti Puspitasari dengan NIM 20112900090 dari kelas 4C Prodi Tadis Bahasa Indonesia, mata kuliah pengembangan bahan ajar, dosen pengampu Hendro Ade Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka tingkat SMK. Kurikulum Merdeka adalah suatu kurikulum yang saat ini sedang diupayakan pemerintah untuk dapat menyebar luas ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Penerapan kurikulum Merdeka salah satunya adalah pada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kurikulum Merdeka SMK utamanya dimaksudkan agar mampu mencetak peserta didik yang inovatif dan dapat bersaing di era industri. Kurikulum Merdeka yang saat ini sedang gencar diperkenalkan oleh pemerintah dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Salah satu penerapan kurikulum Merdeka yang cukup berpengaruh adalah jenjang SMK. Penerapan kurikulum Merdeka di SMK bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan daya kreasi peserta didik agar siap menghadapi dunia industri. Perubahan kurikulum SMK atau MAK diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian SMK atau MAK. Spektrum keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jumlah alokasi waktu mata pelajaran yang ada di SMK yang pertama, kelas 10 SMK, asumsi 1 tahun, sama dengan 36 minggu, dan 1 GP sama dengan 45 menit. Maksud GP itu jam pelajaran. Yang kedua, kelas 11 SMK, asumsinya itu 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam mata pelajaran sama dengan 45 menit. Sedangkan yang ketiga ada kelas 12 SMK, program 3 tahun, asumsi 1 tahun 36 minggu, PKL-nya 18 minggu, mata pelajaran lainnya 18 minggu, dan 1 jamnya itu 45 menit. Yang keempat ada kelas 12 SMK, program 4 tahun, asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, dan 1 jam pelajarannya sama saja yaitu 45 menit. Yang kelima, kelas 13 SMK, program 4 tahun, asumsinya 1 tahun sama dengan 36 minggu, dan 1 jam pelajarannya itu sama dengan 45 menit. Kemudian ada struktur kurikulum SMK atau MAK. Perubahan kurikulum SMK atau MAK diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian SMK atau MAK. Spektrum keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja, yang meliputi dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, instansi, pemerintah, atau lembaga lainnya, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Spektrum keahlian SMK atau MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Setiap program keahlian terdiri atas minimum 1 konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 tahun atau program 4 tahun. Diatur lebih lanjut dalam keputusan pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan pembukuan. Spektrum keahlian kurikulum SMK atau MAK. Teknologi konstruksi dan propertinya, yang pertama ada teknik perawatan gedung, yang kedua ada konstruksi dan perawatan bangunan sipil, yang ketiga ada teknik konstruksi dan perumahan, yang keempat ada desain permodelan dan informasi bangunan, yang kelima ada teknik furnitur. Selanjutnya teknologi manufaktur dan rekayasa. Yang pertama yaitu ada teknik mesin, yang kedua ada teknik otomotif, yang ketiga ada teknik pengelasan dan fabrikasi logam, dan yang keempat ada teknik logistik. Selanjutnya ada energi dan pertambangan, meliputi
teknik ketenagalistrikan, teknik energi terbarukan, teknik geospasial, teknik geologi pertambangan, dan teknik perminyakan. Kemudian ada teknologi informasi, seperti pengembangan perangkat lunak dan JIM, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian ada kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang pertama itu ada layanan kesehatan, yang kedua ada teknik laboratorium medik, yang ketiga ada teknologi farmasi, dan yang terakhir ada pekerjaan sosial. Kemudian ada di bagian agribisnis dan agriteknologi, meliputi agribisnis tanaman, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, usaha pertanian terpadu, agriteknologi pengolahan hasil pertanian, kehutanan, kemaritiman. Kemudian kemaritiman ini meliputi teknika kapal penangkapan ikan, nautika kapal penangkapan ikan, teknika kapal niaga, dan nautika kapal niaga. Selanjutnya yaitu ada bisnis dan manajemen. Yang pertama yaitu ada pemasaran, yang kedua ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dan yang ketiga ada akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian ada di segi pariwisata. Di sini ada usaha layanan pariwisata, perhotelan, kuliner, dan kecantikan spa. Kemudian ada di bagian seni dan ekonomi kreatif. Macam-macamnya itu ada seni rupa, desain komunikasi visual, desain dan produksi karya, seni pertunjukan, broadcasting, dan perfilman. Kemudian ada animasi dan busana. Kemudian ada struktur kurikulum mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran atau GP, tahunan atau per 3 tahun atau per 4 tahun atau dikenal dengan sistem blok. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel, di mana alokasi waktu setiap minggunya tidak selalu sama dalam 1 tahun. Struktur kurikulum SMK atau MAK terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 30% total jadwal pelajaran per tahun. Kemudian struktur kurikulum dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran umum atau A dan kelompok mata pelajaran kejuruan atau B. Kelompok mata pelajaran umum merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, sesuai dengan fase perkembangan berkaitan dengan norma-norma kehidupan baik sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga negara kesatuan Republik Indonesia maupun sebagai warga dunia. Kelompok mata pelajaran kejuruan merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja serta ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya. Selanjutnya, mata pelajaran informatika berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis, gunanya menyelesaikan beragam permasalahan umum. Selanjutnya, mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di sini berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Baiklah, materi selanjutnya tentang kurikulum merdeka yang saat ini sedang gencar diperkenalkan oleh pemerintah. Dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Salah satu penerapan kurikulum merdeka yang cukup berpengaruh adalah pada jenjang SMK. Penerapan kurikulum merdeka di SMK bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan daya kreasi peserta didik agar siap menghadapi dunia industri. Kemudian, program SMK Pusat Keunggulan adalah salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Program ini diterapkan sebagai upaya untuk mendorong peserta didik SMK agar mampu memiliki keahlian tertentu sehingga menjadi insan yang berkualitas dan siap untuk bekerja. Dalam mendukung aktivitas pembelajaran pada program SMK,
pusat keunggulan, pemerintah melakukan penyelarasan dengan 8 aspek link and match sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek soft skills, hard skills, dan karakter etos kerja sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja saat ini. Yang kedua, pembelajaran diupayakan berbasis real project dari dunia kerja atau project basics learning untuk memastikan hard skill, soft skill, dan karakter individu dapat terbentuk dengan kuat. Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Mengutip dari Menteri Nadiem Makarim, peningkatan telah terjadi secara signifikan sampai mencapai 50 jam atau per semester atau program keahlian. Yang keempat, praktik kerja lapangan atau industri minimal dilakukan selama 1 semester. Yang kelima, bagi lulusan dan bagi guru atau instruktur, sertifikasi kompetisi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Yang keenam, bagi guru atau instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, dilakukan riset terapan yang mendukung Teaching Factory berdasarkan pada kasus atau kebutuhan nyata di dunia industri. Yang kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Untuk poin ini, Kemendikbud mendorong ditingkatkannya kolaborasi dengan instansi maupun perusahaan. Di antaranya dapat dilakukan melalui kerjasama beasiswa atau ikatan dinas. Donasi dalam bentuk peralatan laboratorium dan lain sebagainya.